Ketopik pilihan pemirsa, sejumlah upaya dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam mengejar target rata-rata nilai transaksi harian sebesar 13,5 triliun rupiah pada tahun 2025. Upaya yang dilakukan pihak bursa diantaranya melalui penerapan short selling, kebijakan liquidity provider, serta pengembangan single stock future. Bursa Efek Indonesia meluncurkan berbagai strategi untuk mencapai target rata-rata nilai transaksi harian sebesar 13,5 triliun rupiah pada tahun ini. Direktur Pengaturan Perdagangan dan anggota Bursa BEI Irfan Susandi mengatakan sejumlah inisiatif dikembangkan guna mencapai target tersebut. Inisiatif BEI diantaranya penerapan short selling, liquidity provider, dan pengembangan single stock futures. Irfan menyatakan sejumlah inisiatif tersebut diintegrasikan sebagai bagian dari upaya mencapai target rata-rata nilai transaksi tahun ini, serta memperkuat daya saing pasar modal Indonesia secara regional. Terkait strategi BEI mengejar target nilai transaksi harian, strategi pertama yakni membuka penerapan short selling mulai September 2025. Penerapan short selling akan membuka peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan hedging, sehingga dapat meningkatkan transaksi harian. Selanjutnya, penerapan liquidity provider yang akan dilakukan untuk saham-saham tertentu. Implementasi liquidity provider disebut dapat menurunkan spread dari perdagangan saham yang tercatat di BEI, serta dapat menambah likuiditas saham yang tercatat di BEI. Strategi berikutnya adalah pengembangan single stock futures, di mana BEI menambah saham yang dapat dijadikan underlying. BEI juga memperluas opsi bagi investor derivatif dan diharapkan mendorong likuiditas pada pasar saham. BEI optimistis target rata-rata nilai transaksi harian bisa tercapai, di mana secara kumulatif sejak awal tahun, BEI telah membukukan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 13,07 triliun rupiah. Bahkan selama sepekan, periode 14 hingga 18 Juli 2025, rata-rata transaksi naik 49,98% menjadi 16,62 triliun rupiah dibandingkan pekan sebelumnya. Selain itu, tren transaksi harian menunjukkan peningkatan selama 3 bulan terakhir dari April hingga Juni 2025. Bahkan sempat mencapai 13,29 triliun rupiah pada Juni 2025. Peningkatan ini pun disebut BEI menjadi sinyal positif untuk mencapai target di tahun 2025 yang didukung oleh sejumlah peluang seperti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, penguatan kurs rupiah, serta kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup positif. Dari berbagai sumber ada Exchange. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat di perdagangan Selasa dan dominan diperdagangkan di bawah level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% di level 16.281 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.275 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,15% di level 16.280 per dolar Amerika. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan dolar Amerika yang melemah dalam 2 hari beruntun. Di perdagangan Senin pemirsa, indeks dolar Amerika koreksi dalam di 0,64% ke level 97,85. Sementara di Selasa pagi menguat tipis di 0,07%. Pelemahan indeks dolar Amerika terdampak kekhawatiran eskalasi tarif antara Uni Eropa dan Amerika, di mana Uni Eropa tidak mau melunak meskipun Amerika sudah memberikan peringatan. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya berbalik melemah dan sudah kembali diperdagangkan di atas 16.300-an, tepatnya di 16.312 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.013 rupiah, pound sterling di level 21.972 rupiah, dan yen Jepang di 110,36 rupiah. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau STAA mencatatkan pertumbuhan kinerja positif di semester pertama tahun 2025, di mana perseroan berhasil membukukan kenaikan laba bersih 55,15% secara tahunan dan kenaikan penjualan di 33,46% secara tahunan.
Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sumber Tani Agung Resource Tbk atau STAA berhasil mengakumulasi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp656,72 miliar di semester 1 2025. Naik 55,15% year on year dari Rp485,54 miliar di semester 1 2024. Sementara itu, perseroan juga berhasil mencatatkan penjualan Rp3,59 triliun, melambung 33,46% dibandingkan periode yang sama di 2024 di Rp2,69 triliun. Dari jenis produk penjualan mayoritas berasal dari produk minyak sawit sebesar Rp2,42 triliun. Diikuti produk minyak inti sawit Rp766,54 miliar dan produk inti sawit Rp201,09 miliar. Dari pasar geografis pihak ketiga, perseroan melakukan penjualan ke pasar lokal sebesar Rp3,50 triliun dan ekspor Rp84,63 miliar. Di tengah kenaikan penjualan, beban pokok penjualan ikut naik menjadi Rp2,41 triliun dari sebelumnya Rp1,89 triliun di semester 1 2024. Meski demikian, laba bruto tercatat tetap naik 45,77% year on year menjadi Rp1,17 triliun dari Rp804,41 miliar di semester 1 2024. Per 30 Juni 2025, perseroan memiliki total aset Rp8,35 triliun, naik dari Rp8,08 triliun per 31 Desember 2024. Total liabilitas perseroan Rp2,39 triliun di akhir Juni 2025, naik dari Rp2,18 triliun di akhir Desember 2025. Sementara total ekuitas tercatat Rp5,95 triliun, naik dari Rp5,89 triliun di akhir tahun 2024. Perseroan memiliki kas dan setara kas di Rp999,70 miliar di akhir Juni 2025, naik dari Rp782,72 miliar di periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, di tengah rilis kinerja positif di semester pertama di 2025, saham STAA hari ini lebih cenderung mengalami penguatan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Bahkan jelang penutupan, penguatan bertambah menjadi 2,41% di Rp850 per saham maksud kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham STAA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung di zona hijau di Rp840 per saham. Kemudian pada pukul 10 melesat ke level Rp850 per saham pemirsa. Kemudian 11.30 penguatan lebih ke arah terbatas dan ditutup flat di 845 sampai dengan pembukaan sesi kedua. Namun ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah, saham STAA berusaha bangkit dan melanjutkan penguatan. Di sesi kedua saya akan coba update level tertinggi hari ini menyentuh ke 855 dan saat ini 850 menguat di 2,41%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham STAA dalam 6 bulan terakhir pemirsa mengalami koreksi setelah mencapai level tertingginya dalam beberapa waktu terakhir ini, baik secara year to date tentunya. Ya, di awal Januari masih diperdagangkan di level 800-an, Februari di 810, 3 Februari tepatnya, Maret menguat ke 870, April kembali mengalami tekanan, tapi masih bertahan di atas level 800-an. Namun di 6 Mei ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 915, kemudian di Juni berbalik arah melemah hingga ke 755, dan di perdagangan Juli mencoba untuk bangkit kembali dan sudah diperdagangkan di atas level 800-an dan mencoba mendekati ke level 900-an pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat pemirsa untuk STAA. Dari posisi PER-nya di 7,01 kali, PSR-nya di 1,28 kali, PBV-nya masih di 1,66 kali, dan VCFR-nya di 7,26 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah ke 7.300-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.